Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, perkenalkan nama saya Sri Ayundira Mutmainnah dari angkatan 2019, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video ini Sri akan menjelaskan tentang antropologi dan biologi. Sebelum Sherly menjelaskan, jangan lupa nonton video sampai habis ya, dan jangan di skip. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang memahami ilmu antropologi. Dalam pengertiannya, antropologi secara sederhana adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani, yakni anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia tentang terutama yang terkait dengan sejarah dan kebudayaan manusia. Antropologi juga merupakan studi tentang manusia, dari budaya mereka, perilaku mereka, kepercayaan mereka, dan cara mereka bertahan hidup. Nah, yang kedua yaitu pendekatan, tujuan, dan fungsi antropologi. Yang pertama, pendekatan. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep terpenting, yaitu komprehensif atau menyeluruh dan komparatif atau membandingkan. Tujuan antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karenanya itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian khas budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup. Yang ketiga yaitu fungsi ilmu antropologi. Fungsi ilmu antropologi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Yang kedua, studi antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Yang terakhir yaitu fungsi ilmu antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia, baik secara fisik ataupun biologis maupun secara sosio-kultural. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu cabang ilmu antropologi. Ilmu antropologi yang mengkaji tentang manusia selanjutnya secara spesifik terbagi atas beberapa kajian ilmu. Yang pertama, fisikal antropologi atau biasa disebut sebagai antropologi fisik, sebagai studi sistematis manusia sebagai organisme biologi. Secara tradisional, kajiannya merupakan evolusi, primatologi, pertumbuhan dan perkembangan, adaptasi manusia, dan forensik. Ini merupakan cabang ilmu antropologi yang mengkaji tentang hubungan antara aspek biologis dan perilaku manusia. Perilaku manusia dalam kajian antropologi biologi meliputi perilaku sosial, budaya, kognisi,
mental, dan pola interaksi sesama manusia, makhluk hidup, dan lainnya, dan lingkungan. Selanjutnya, cabang ilmu antropologi yang kedua, yaitu arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Selanjutnya, cabang ilmu antropologi yang ketiga, yaitu kultural antropologi atau antropologi budaya, adalah cabang ilmu antropologi yang pengkajiannya berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Cabang ilmu antropologi yang keempat, yaitu linguistik antropologi atau antropologi bahasa, adalah studi lintas disiplin yang mempelajari bagaimana bahasa memengaruhi kehidupan sosial. Ilmu ini adalah cabang dari antropologi yang lahir dari usaha untuk mendokumentasikan bahasa yang terancam punah. Antropologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memahami ilmu biologi. Dalam pengertiannya, biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme atau makhluk hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, hukum, evolusi, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas dan eklektik, serta terdiri dari beberapa macam cabang dan subdisiplin. Namun, meskipun lingkupnya luas, terdapat beberapa konsep umum yang mengatur semua kebuktian, sehingga menentukannya dalam satu bidang biologi. Selanjutnya, perkembangan ilmu biologi. Ilmu biologi mulai berkembang pesat setelah di era Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1123. Ia seorang ilmuwan Belanda yang kemudian disebut sebagai the father of biology atau bapak biologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu biologi dan manusia. Ilmu biologi memiliki banyak, bahkan ratusan cabang kajian yang terkait dengan makhluk hidup. Beberapa studi ilmu biologi khususnya yang berhubungan dengan manusia, di antaranya mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya jelaskan, semoga apa yang saya sebutkan dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Saya pamit. Saya Sri Aindur Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.